Komunikasi adalah fondasi peradaban. Sejak zaman kuno, manusia telah menemukan berbagai cara untuk menyampaikan pesan dan ide mereka. Dari lukisan gua zaman dulu hingga jaringan digital modern kita, perjalanan komunikasi telah melalui berbagai tahap yang menakjubkan. Manusia selalu berusaha untuk berbagi informasi dan terhubung satu sama lain. Interaksi ini membentuk dasar dari masyarakat kita. Video ini akan menjelajahi perjalanan luar biasa dari teknologi informasi dan komunikasi, atau TIK, dari awal yang sederhana hingga era digital. Kita akan melihat bagaimana inovasi-inovasi ini telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Kita akan menelusuri evolusi bagaimana kita berbagi pengetahuan, dari simbol prasejarah hingga internet. Setiap langkah dalam perjalanan ini membawa kita lebih dekat ke dunia yang lebih terhubung. Mari kita ungkap kisah menarik tentang bagaimana kita membangun alat yang menghubungkan kita melintasi waktu dan ruang. Dari penemuan tulisan hingga teknologi nirkabel, setiap inovasi memiliki cerita yang unik dan penting. Bayangkan dunia sebelum bahasa tulisan. Bagaimana nenek moyang kita menyampaikan informasi? Manusia purba, tanpa sistem tulisan yang canggih, beralih ke simbol dan tanda. Lukisan gua misalnya, berfungsi sebagai narasi visual, menggambarkan perburuan, ritual, dan kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk komunikasi awal ini, meskipun sederhana, sangat penting untuk menyampaikan pengetahuan dari generasi ke generasi. Mereka meletakkan dasar untuk bentuk berbagi informasi yang lebih kompleks, yang akan menyusul. Penemuan tulisan menandai titik balik yang penting dalam sejarah manusia. Sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi, bangsa Sumeria mengembangkan aksara paku, salah satu sistem tulisan paling awal yang diketahui. Inovasi ini merevolusi komunikasi, memungkinkan manusia untuk merekam sejarah, berbagi cerita, dan mengirimkan pengetahuan melintasi jarak yang sangat jauh. Tulisan menjadi tulang belakang peradaban, memfasilitasi perdagangan, pemerintahan, dan penyebaran ide. Selama berabad-abad, pengetahuan sebagian besar terbatas pada manuskrip tulisan tangan, yang membatasi aksesibilitasnya. Kemudian pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak, mengantarkan era baru komunikasi massa. Penemuan ini memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, mendemokratisasi pengetahuan dan memicu Renaissance. Buku menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, yang mengarah pada lonjakan literasi dan pertukaran ide. Abad ke-19 menyaksikan revolusi komunikasi dengan ditemukannya telegraf. Untuk pertama kalinya, pesan dapat dikirim secara instan melintasi benua, menghubungkan pelosok dunia yang jauh. Telegraf memiliki dampak yang besar pada perdagangan, berita, dan peperangan. Membangun inovasi ini, penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 memungkinkan transmisi suara secara real-time, mengubah komunikasi pribadi selamanya. Abad ke-20 membawa gelombang teknologi komunikasi transformatif lainnya. Radio yang ditemukan oleh Guglielmo Marconi memungkinkan transmisi suara tanpa kabel, memunculkan media massa dan penyiaran. Kemudian televisi yang dipelopori oleh para penemu seperti Philo Farnsworth, membawa gambar bergerak ke rumah kita, merevolusi hiburan dan konsumsi berita. Teknologi ini menciptakan pengalaman budaya bersama, pianggutungnan faralvang hiburan dan informasi sendiri. Paruh kedua abad ke-20 menyaksikan lahirnya era digital. Penemuan transistor membuka jalan bagi komputer yang lebih kecil dan lebih kuat. Ini, pada gilirannya, menyebabkan perkembangan internet, jaringan global komputer yang saling berhubungan. Internet mendemokratisasi akses informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, dan mendorong kolaborasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perkembangan komputer pribadi membawa kekuatan komputasi kepada massa, semakin mempercepat revolusi digital. Abad ke-21 telah ditandai dengan munculnya komputasi seluler dan media sosial. Ponsel pintar, dengan konektivitas internet dan prosesor yang kuat, telah menjadi hal yang lumrah, mengubah cara kita berkomunikasi, mengonsumsi informasi, dan menavigasi kehidupan kita sehari-hari.
Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram telah menciptakan jalan baru untuk interaksi sosial, memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega di seluruh dunia, dan berbagi pikiran serta pengalaman mereka dengan audiens global. Saat ini, kita berada di puncak revolusi teknologi lain yang didorong oleh kecerdasan buatan, atau AI, dan internet untuk segala, yang sering disebut IoT. AI, yang memberdayakan mesin untuk belajar dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, sedang diintegrasikan ke dalam berbagai aspek kehidupan kita, dari asisten virtual hingga mobil self-driving. IoT, sementara itu, menghubungkan perangkat sehari-hari ke internet, memungkinkan pertukaran data dan otomatisasi yang mulus, mengubah industri mulai dari perawatan kesehatan hingga transportasi. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada TIK, kita semakin terhubung dalam jaringan global yang kompleks. Begitu pula kekhawatiran tentang keamanan siber dan privasi data. Setiap hari, kita menghasilkan dan berbagi data dalam jumlah besar yang dapat menjadi target bagi para peretas. Saling keterhubungan dunia kita yang semakin meningkat, menciptakan kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh aktor jahat. Mereka menggunakan berbagai teknik canggih untuk mengakses informasi sensitif. Ancaman keamanan siber menjadi semakin canggih, dengan serangan yang lebih sulit dideteksi dan dicegah. Oleh karena itu, kita memerlukan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat dan inovatif. Membutuhkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi infrastruktur penting dan data pribadi kita. Ini termasuk penggunaan enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Demikian pula, sejumlah besar data yang dihasilkan oleh aktivitas digital kita menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan bagaimana informasi itu digunakan. Data ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan. Menemukan keseimbangan antara inovasi dan keamanan akan menjadi yang terpenting saat kita menavigasi perbatasan digital. Kita harus terus berinovasi sambil memastikan bahwa data dan sistem kita tetap aman dari ancaman. Perjalanan TIK adalah bukti kecerdikan manusia, sebuah perjalanan yang telah berlangsung selama berabad-abad, dan pengejaran kita yang tak henti-hentinya akan koneksi, yang telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Dari lukisan gua yang sederhana hingga kecerdasan buatan yang canggih, evolusi komunikasi adalah cerminan dari perkembangan peradaban manusia. Kita terus-menerus mencari cara baru untuk berbagi informasi, baik melalui teknologi sederhana maupun kompleks, dan menjembatani kesenjangan di antara kita, menciptakan jembatan digital yang menghubungkan berbagai belahan dunia. Karena teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita menyaksikan perubahan yang signifikan dalam cara kita berkomunikasi. Kita hanya bisa membayangkan kemungkinan menarik yang ada di depan, dari kota-kota futuristik hingga teknologi yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Mungkin kita akan melihat munculnya realitas virtual yang imersif, antarmuka otak komputer yang memungkinkan kita berinteraksi dengan teknologi hanya dengan pikiran kita, atau bahkan jaringan komunikasi yang lebih cepat dan lebih aman, yang akan mengubah cara kita berbagi informasi dan berkomunikasi. Yang pasti adalah bahwa masa depan komunikasi akan terus membentuk bagaimana kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita, membawa kita lebih dekat satu sama lain. Dengan teknologi yang terus berkembang, kita akan melihat cara-cara baru dan inovatif untuk berkomunikasi, yang akan memperkaya kehidupan kita, dan memperluas batas-batas apa yang mungkin.